Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila siratim mustaqim liyakunu min ahlil jannatin na'im. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwal haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahi ajma'in wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan siang Jumat ini, alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmatnya sampai detik ini, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat. Dengan kesemua nikmat itulah kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Hadirin jemaah sekalian, melalui mimbar Jumat ini pula khatib ingin berwasiat kepada para jamaah umumnya, wabil khusus kepada diri khatib pribadi. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, melaksanakan segala perintah yang dilaksanakan pada kita dan meninggalkan dengan ikhlas segala larangan-larangannya. Hanya dengan bertakwa kepada Allah lah kita akan mendapatkan kemuliaan dan keridhonya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, kita semua bersama-sama merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Allah berkata, wahai hambaku, ambillah maaf, dalam artian jadilah pemaaf. Wa amur bil urfi, perintahkanlah kepada kalian untuk senantiasa berbuat kebaikan. Wa a'rid anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh.
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam beberapa kitab tafsir, para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa ketika ayat ini turun, di dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadza ya Jibril?" Ini ayat maksudnya apa wahai Jibril? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril ketika ayat ini turun. Maka kemudian Jibril pun naik menghadap dan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Jibril pun kembali turun menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dan menjelaskan apa makna dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Jibril. Maka Jibril pun berkata kepada Nabi, "Anta man zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka." Ya Muhammad, Allah berpesan kepadamu melalui ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar engkau memaafkan orang-orang yang menzalimi kamu. Siapapun orang yang menzalimi kamu, maka maafkanlah. Khuzil afwa wa tu'tiya man qata'aka. Jika engkau ingin memberikan sesuatu, maka berikanlah kepada semua orang. Jangan engkau pilih kasih. Dalam hal memberi, berikanlah kepada semua orang, meskipun orang itu pernah menzalimi kamu. Dan pesan yang ketiga, wa tasila man qata'aka. Sambunglah kembali tali silaturahim yang telah diputuskan oleh saudara-saudaramu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah Jibril menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pesan Allah melalui ayat tersebut. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam pemahaman yang lebih luas dan kesempatan yang banyak kita dapat dari para alim ulama, maka para ulama menjelaskan tentang ayat ini bahwa ayat ini hendaknya menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terlebih lagi kita sebagai orang yang mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, maka perintah itu pun sama jatuh kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apapun yang disampaikannya, maka jadilah engkau pemaaf. Jika kita hidup bersosialisasi, tak pernah luput dari satu kesalahan. Ketika kita bersalah, maka cepat minta maaf. Ketika ada orang meminta maaf, maka berikanlah maaf kepadanya. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi. Hendaknya begitu. Siapapun kita memberikan maaf kepada orang yang meminta maaf. Dan ini adalah perintah Allah yang pertama di dalam ayat itu, khuzil afwa. Maafkanlah. Karena orang pemaaf itu adalah suatu ciri-ciri tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 134. Ciri-ciri orang bertakwa itu ada 3. Wallazina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita pun bisa melihat siapakah diri kita. Apakah kita orang yang termasuk orang yang bertakwa, memiliki ciri-ciri tanda untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita melihatnya. Sejauh mana kita mampu mengendalikan emosi kita, sejauh mana kita bisa menahan amarah kita. Semakin mampu kita mengendalikan amarah kita, maka itu ada ciri-ciri tanda ketakwaan di dalam diri kita. Dan bukan hanya itu, sambungan ayat itu adalah wa'afina 'anil nas. Engkau pun senantiasa senang memaafkan kesalahan orang lain, dan itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu adalah perbuatan baik. Ini pesan Allah di ayat pertama, khuzil afwah, jadilah engkau pemaaf. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, pesan Allah yang kedua, wa'mur bil urfi, dalam artian diperintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu untuk senantiasa berbuat baik. Hadirin sekalian, jadilah kita orang yang senantiasa berbuat kebaikan, senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada, kepada siapapun. Ketika kita berada di dalam rumah kita, maka tebarkanlah kebaikan itu di dalam keluarga kita. Ketika kita berada di dalam masjid, maka tebarkanlah kebaikan itu di dalam masjid bersama para jamaah kita. Ketika kita berada di tengah masyarakat, tebarkan kebaikan itu kepada para tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Karena sikap mental, karakter seperti ini sangat disenangi oleh semua orang. Menjadi orang yang senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun dia berada. Ketika dia berada, kehadirannya diharapkan di masjid oleh para jamaah masjid. Orang-orang yang senang menebarkan kebaikan, kehadirannya diharapkan oleh keluarganya, karena ia seorang yang baik. Orang yang senang menebarkan kebaikan diharapkan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat, karena ia senang berbuat baik. Dan ini perintah dari Al-Quran, wa'mur bil urfi, kepada Nabi, dan perintah itu juga menjadi perintah kepada kita sebagai umatnya, senantiasa menebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Jangan jadi orang yang senang berbuat onar, karena orang yang senang berbuat onar dimanapun kehadirannya tidak diharapkan. Ketika dia hadir di tengah masyarakat, maka kawan-kawannya menyingkir satu demi satu. Orang seperti ini tidak akan pernah memiliki sahabat-sahabat yang abadi. Oleh karena itu perintah Allah ini, jadilah kita sebagai orang yang senantiasa menebarkan kebaikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, senantiasa menebarkan kebaikan. Ini pesan Allah yang kedua, wa'mur bil urfi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, kata Jibril pesan Allah, wa'arid anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Hadirin jemaah Jumat sekalian, bodoh dalam artian bukan orang yang tidak berpengetahuan dalam dunia ini,
namun ia bodoh dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali larangan-larangan Allah yang diturunkan dalam Al-Qur'an, namun semua itu dilanggar oleh orang-orang seperti ini. Jahil mereka. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, jangan dekati zina, jangan kau konsumsi miras, jangan kau konsumsi narkoba, karena kau akan menghilangkan kesadaranmu. Maka orang-orang seperti ini mengambil konsumsi narkoba, maka ia akan menghilangkan kesadarannya. Inilah yang disebut orang-orang bodoh. Dia tahu dia akan menjadi bodoh kalau sudah mabuk. Dia akan bodoh, bahkan ia tidak tahu siapa dirinya. Dia tidak kenal mana yang benar dan mana yang salah. Ketika ia berbuat salah, ia merasa benar dengan perbuatannya. Ketika ia berkata salah, maka ia merasa benar dengan kata-kata. Ini orang-orang yang disebut jahilin, orang yang melanggar tentang akidah. Allah melarang namun ia berbuat. Ini yang diceritakan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita menghindar dari orang-orang yang jahil seperti ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. 3 perintah Allah kepada kita hambanya yang saat ini kita mengalami hidup ini. Pertama, jadilah kita pemaaf yang mampu menahan gejolak amarah kita. Yang kedua, senantiasa menebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat dimanapun kita berada. Yang ketiga, menghindar dari perbuatan-perbuatan jahilin. Hadirin, mudah-mudahan dengan khutbah Jumat yang singkat ini Allah berikan kepada kita apa yang Allah perintahkan kepada Nabi, hendaknya juga menjadi suatu sifat mental karakter kita sehari-hari, yang menjadi suatu kehidupan kita sehari-hari di tengah masyarakat. Senantiasa menjadi seorang pemaaf, yang senantiasa menjadi orang yang senantiasa menebarkan kebaikan, yang senantiasa menghindar dari orang-orang yang bodoh sehingga kita ikut-ikut menjadi bodoh. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan hati yang lembut, hati yang lembut, kaki yang ringan, lisan yang ringan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, memaafkan orang, senantiasa berbuat baik. Langkah kaki kita, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi
وقال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وقربته وأزواجه وذريته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.